Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019A. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpustakaan sekolah. Tujuan dari mind mapping ini adalah untuk memahami materi atau memahami konsep untuk membuat dan mengelola perpustakaan tersebut. Perpustakaan yang ada di sekolah. Baik, di sini di perpustakaan sekolah yang ada di mind mapping ini ada 8 pokok yang akan kita bahas. Pertama yang akan kita bahas yaitu penataan ruang perpustakaan. Penataan ruang perpustakaan dibagi menjadi 6. Pertama, harus menjadi tempat yang menyenangkan dan santai. Maksudnya, tempatnya tidak terlalu formal agar kita tidak kaku gitu loh. Di bawahnya ada penataan tidak boleh terlalu formal dan kaku. Maksudnya ini sama ya, harus menjadi tempat yang menyenangkan dan santai biar kita enjoy, tidak tertekan gitu. Selanjutnya, harus memberi kenyamanan dan keamanan supaya nyaman, anak-anak tenang, dan kita yang menjaga pun juga tenang. Selanjutnya, ditata secara kreatif dan memanfaatkan bahan-bahan dan peralatan yang ada. Maksudnya ini, penataannya itu memanfaatkan bahan-bahan dan barang yang ada, tidak membeli atau mengusahakan yang harus mahal, yang bagus, tidak. Selanjutnya, ruang perpustakaan milik seluruh warga sekolah dan harus dipelihara bersama-sama. Maksudnya, antara penjaga atau pustakawan dan murid atau peserta didik harus sama-sama menjaga di dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya, koleksi perpustakaan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari jangkauan perpustakaan. Maksudnya, jangkauan peserta didik karena sulit diambil dan ada resiko koleksi atau perabot menimpa peserta didik. Mengkhawatirkan atau membahayakan. Takutnya kalau ditaruh yang lebih tinggi itu kan anak susah menggapai dan biasanya banyak yang menjinjit untuk mengambilkan ya. Nah, takutnya itu jatuh menimpa peserta didik tersebut, anak didik tersebut. Yang kedua, lokasi ruang perpustakaan. Lokasi ruang perpustakaan lebih baik di dekat gerbang utama sekolah. Maksudnya, tempat yang lebih dijangkau anak-anak dan jujukannya gitu loh. Maksudnya kayak anak-anak datang terus di depan perpustakaan gitu kan, tempatnya terjangkau dan yang banyak dikerumuni anak-anak gitu loh. Terus di tempat yang sering dilewati peserta didik. Tidak boleh di sudut sekolah yang tidak dilewati peserta didik. Di tempat-tempat yang kayak yang jarang dilewati anak. Terus tidak boleh dekat tempat pembuangan sampah atau tempat yang berbau tidak sedap karena mengganggu kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya, yang ketiga, penataan area kegiatan layanan. Penataan area kegiatan layanan ini dibagi menjadi 4. Pelayanan sirkulasi, disebut juga peminjaman dan pengembalian koleksi. Maksudnya peminjaman dan pengembalian koleksi. Yang kedua, pengolahan koleksi.
itu inventaris. Ketiga, pemeliharaan koleksi, itu penjilidan kembali, dijilid yang rusak-rusak itu diperbaiki. Yang keempat, pelayanan informasi umum. Baik, keempat, ada jenis-jenis koleksi perpustakaan. Jenis-jenisnya ada 5. Pertama, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran seperti buku IPA, IPS, Bahasa Indonesia begitu. Terus buku panduan pendidik kayak modul. Terus buku pengayaan, buku referensi untuk belajar, dan terakhir sumber belajar lain. Yang kelima, pengelompokan koleksi. Pengelompokan koleksi dibagi menjadi 4. Pengelompokan berdasarkan koleksi, pengelompokan berdasarkan tema koleksi, pengelompokan berdasarkan mata pelajaran dan tingkat kelas, dan pengelompokan menurut abjad. Baik, pengelompokan berdasarkan koleksi itu ada 3, buku, majalah, CD atau kaset. Terus pengelompokan berdasarkan tema koleksi seperti karya umum, agama, ilmu sosial, bahasa, teknologi, kesenian, sejarah, dan kesastraan. Pengelompokan berdasarkan mata pelajaran dan tingkat kelas seperti IPA kelas 1 atau IPS kelas 3, Bahasa Indonesia kelas 4, Matematika kelas 6 gitu. Terakhir, pengelompokan menurut abjad dari A sampai Z. Selanjutnya yang keenam, perabot penyimpanan koleksi. Perabot penyimpanan koleksi di sini ada 4. Pertama, rak buku. Kedua, kotak atau box. Ketiga, lemari. 4, karosel. Itu menyimpan berkas-berkas lepas seperti brosur, koran bisa, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, di sini ada penataan area koleksi perpustakaan. Di sini ada 4. Pertama, koleksi perpustakaan disusun dengan teratur sehingga memudahkan peserta didik untuk mencari dan memilih koleksi yang diperlukannya supaya gampang dan peserta didik itu tidak bertanya-tanya lagi gitu loh, langsung mengambil kalau sudah tahu, sudah membaca gitu. Selanjutnya, perlu disediakan kotak khusus untuk meletakkan buku-buku atau bahan koleksi lain yang telah selesai digunakan. Takutnya kalau langsung dikembalikan ke tempatnya, anak-anak kan biasanya ngawur, syukur naruh gitu loh. Nah, di sini perlu disediakan kotak khusus. Selanjutnya, koleksi perpustakaan tidak boleh berantakan atau tersusun tanpa pengelompokan yang jelas karena akan menyulitkan pencarian koleksi. Keempat, terakhir, koleksi perpustakaan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari jangkauan peserta didik. Yang terakhir, yang 8, keamanan dan keselamatan. Di sini ada 5. Pertama, ruang perpustakaan harus dapat dikunci dengan baik pada saat tidak dipergunakan supaya perpustakaan aman. Terus, petugas perpustakaan harus dapat melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berlangsung di perpustakaan. Takutnya nanti anak-anak bermain di perpustakaan dan merusak atau merusak fasilitasnya atau merusak buku-buku gitu. Ketiga, petugas perpustakaan harus dapat mengawasi keluar masuknya pengunjung serta mengelola keluar masuknya koleksi perpustakaan. Takutnya ada yang kurang atau hilang atau kemana. Yang keempat, tempat masuk perpustakaan harus cukup terang, tidak licin, dan tidak terdapat perbedaan ketinggian lantai yang dapat mengakibatkan penggunaan mudah jatuh. Jadi, pustakawan harus
melihat, oh lantai itu licin atau enggak, kotor bersih, itu yang mengatur perpustakawan. Terakhir, seluruh perabot yang ada di perpustakaan harus dalam keadaan baik, kokoh, dan tidak mudah menjatuhi pengguna, karena kalau tidak kokoh dan mudah menjatuhi pengguna membahayakan. Itu anak-anak.